Kita semua kan suka ya mengagumi orang yang ambisinya besar, yang kayaknya gila-gilaan gitu ngejar sukses. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa harga yang harus mereka bayar untuk itu di kehidupan pribadi mereka? Dan yang lebih penting lagi, apa kita juga harus bayar harga yang sama? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita udah ngumpulin materi yang menarik banget. Sebuah bab dari buku yang benar-benar menggali dilema modern ini, antara gila kerja atau ya keseimbangan hidup. Sumbernya ini ngajak kita lihat kisah-kisah ekstrim, dari legenda bisbol Ted Williams, si jenius Albert Einstein, sampai strategi yang sama sekali nggak terduga dari Genghis Khan. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar masalah ini, dan mudah-mudahan nemuin kerangka praktis supaya Anda bisa bikin aturan main sendiri soal sukses, bukan yang dipaksa oleh dunia. Dan ini mungkin pertanyaan pembuka yang pas ya. Di dunia yang nuntut kita buat selalu online 24/7, konsep keseimbangan kerja hidup itu sebenarnya kemewahan atau justru jadi satu-satunya cara buat kita bisa bertahan, tetap waras gitu. Pertanyaan bagus. Oke, ayo kita mulai dari contoh yang paling ekstrim dulu di sini. Ted Williams. Dia digambarin bukan cuma pemain baseball hebat, tapi seorang perfeksionis yang obsesif. Hidupnya cuma buat satu hal, pukulan berikutnya. Dedikasinya gila-gilaan, sampai dia jadi manajer terbaik, masuk Hall of Fame. Kelihatannya kan sempurna ya? Kisah sukses yang ideal banget. Sedikit ngeri. Sumber ini ngejelasin kalau kesuksesan itu ada harganya. Obsesinya sama baseball itu bikin semua aspek lain hidupnya berantakan. Dia payah banget dalam sosialisasi. Hubungan sama istri, sama anak-anaknya hancur. Bayangin, dia bisa berjam-jam nganalisis ayunan tongkat pemukul. Tapi Buat ngobrol sebentar sama keluarganya nggak bisa. sama sekali nggak bisa. Itu pola yang mengerikan dan sayangnya umum banget ya di antara orang-orang yang kita anggap jenius. Ini bukan anomali ya, analisis ini juga nyinggung Albert Einstein. Kita kan tahu dia jenius fisika, tapi di baliknya ada sisi gelap di kehidupan pribadinya. Waktu pernikahannya sama istri pertamanya, Mileva Maric, mulai retak, dia itu nyodorin semacam kontrak. Saya baca kontraknya dan itu gila. Rasanya nggak percaya. Itu bukan perjanjian pernikahan, itu lebih mirip daftar tugas buat asisten rumah tangga. Beberapa poinnya beneran, nggak masuk akal. Kayak, Anda harus memastikan pakaian saya rapi, terus saya akan dapat 3 kali makan di kamar saya. Dan yang paling parah. Anda akan berhenti bicara kepada saya jika saya memintanya. Iya kan? Itu dia. Betul. Bacanya aja udah kerasa dingin banget. Kayak syarat dan ketentuan layanan, bukan komitmen antara dua manusia. Dan yang paling menakutkan, yaitu tadi, ini bukan kasus tunggal. Ini sebuah pola. Hubungan Einstein dengan anak-anaknya juga renggang banget. Ada kutipan yang, nusuk banget dari putranya Hans Albert. Yang mana tuh? Dia bilang, satu-satunya proyek yang mungkin pernah ia tinggalkan adalah saya. Wow, itu pukulan telak sih. Jadi, pelajaran pertama dari sumber-sumber ini cukup brutal ya. Kesuksesan tingkat dewa itu seringkali nuntut pengorbanan tingkat dewa juga. Pertanyaannya jadi bukan bisa nggak ya kerja sekeras mereka, tapi lebih ke sanggup nggak bayar harga yang sama. Penulisnya bahkan ngutip George Bernard Shaw, seniman sejati akan biarin istrinya kelaparan daripada ngerjain hal lain selain seninya. Fokus total. Fokus total, tapi bayarannya hubungan personal. Tapi ada satu catatan penting di sini yang bikin ceritanya jadi sedikit lebih kompleks. Sebuah studi jangka panjang yang luar biasa, namanya Thurman Study, itu nemuin sebuah pengecualian. Jadi studi ini ngikutin sekelompok orang berbakat sepanjang hidup mereka dan hasilnya menarik banget. Ternyata kerja keras itu sendiri nggak membunuh Anda. Persamaan sukses sama dengan pengorbanan ini berubah total kalau pekerjaan itu punya makna yang dalam buat Anda. Orang-orang yang kerja paling keras di karir yang mereka anggap bermakna justru hidupnya paling lama dan paling sehat. Oke, ini menarik. Jadi masalahnya bukan di kerja kerasnya, tapi kerja keras di hal yang salah. Gitu. Tepat. Masalahnya adalah kerja keras pada sesuatu yang nggak kamu peduliin, yang nggak nyambung sama diri kamu yang sebenarnya. Kuncinya, kata para peneliti, itu menggunakan apa yang mereka sebut signature strengths, atau kekuatan khas kita, yaitu hal-hal yang secara alami kita jago dan kita nikmatin pas ngelakuinnya. Nah, waktu pekerjaan kita sejalan sama kekuatan itu, kerja keras malah bisa ngasih energi, bukan nguras energi. Kisah Einstein dan Williams tadi kan mungkin rasanya ekstrim ya.
Tapi sumber ini berargumen kalau jebakan serupa, dalam bentuk yang lebih halus dan modern, sekarang ngintai kita semua, lewat benda yang ada di saku Anda. Mereka pakai metafora yang kuat banget. Pekerjaan modern itu kayak kostum simbiot hitamnya Spider-Man. Wah, saya suka banget analogi itu. Keren kan? Keren. Awalnya kan rasanya hebat ya. Kostum itu ngasih kekuatan baru, bikin kamu lebih cepat, lebih kuat. Sama kayak pekerjaan baru dengan gaji bagus, tunjangan keren, status yang oke. Rasanya tak terkalahkan. Betul. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar, kostum itu mulai ngambil alih. Dia mulai nguras energi kita. Bikin kita terus kerja pas harusnya tidur. Atau main sama anak. Sampai di satu titik, kita sadar. Kita udah nggak bisa lepasin lagi. Kita udah jadi satu sama pekerjaan itu. Apa ini kedengaran familiar buat Anda? Saya yakin banyak dari kita ngerasain ini. Dan ada beberapa alasan spesifik dari era modern yang bikin kita gampang banget kejebak. Yang pertama, seperti yang dibahas di sini, itu batas yang kabur. 30 atau 40 tahun lalu, pas Anda pulang kantor, ya udah, pekerjaan selesai. Sekarang, dengan ponsel pintar, kantor itu ada di saku Anda setiap saat. Kayak kata Profesor Barry Schwartz yang idenya banyak dikutip di sini, beban psikologisnya sekarang kebalik. Dulu Anda harus memutuskan untuk kerja di luar jam kantor, sekarang Anda harus terus-terusan memutuskan untuk tidak kerja. Setiap notif email itu pilihan yang harus dilawan. Dan itu capek banget secara mental. Alasan kedua yang diangkat itu standar yang mustahil. Dulu, kita mungkin bandingin diri sama kolega di kantor. Sekarang, persaingan kita global. Lewat media sosial, kita bandingin diri kita sama 7 miliar orang di dunia. Selalu ada aja orang di luar sana yang kelihatannya lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses. Liburannya lebih keren. Nah, tekanannya jadi nggak realistis. Dan yang ketiga, ini juga dari Barry Schwartz, namanya paradoks pilihan. Dulu pilihan karir mungkin lebih terbatas. Mungkin jadi dokter, pengacara, nerusin usaha orang tua. Sekarang pilihannya kayak nggak ada habisnya. Bisa jadi influencer, data scientist, podcaster. Kedengarannya bagus, tapi justru ini melumpuhkan. Kita jadi pemilih, picker, yang cuma ngambil dari menu opsi yang disajiin dunia. Bukannya jadi penentu, chooser, yang secara sadar ngerancang dan mutusin apa yang benar-benar kita mau. Tunggu, apa bedanya pemilih sama penentu? Ini poin penting kayaknya. Seorang pemilih itu ngeliat ratusan pilihan karir di LinkedIn terus cemas. Gimana kalau gue salah pilih? Kalau karirnya nggak memuaskan, dia nyalahin diri sendiri. Padahal ada ratusan pilihan lain yang lebih baik. Sebaliknya, seorang penentu itu mulainya dari dalam. Dia nanya, apa yang penting buat gue? Hidup kayak apa yang mau gue bangun? Baru dia cari atau bahkan nyiptain pekerjaan yang sesuai sama itu. Fokusnya bukan milih opsi terbaik dan luar, tapi ngebangun sesuatu yang otentik dari dalam. Wah, itu ngubah cara pandang total ya. Dan dampak dari jebakan modern ini kan nyata banget. Stres, cemas. Ada satu statistik di materi ini yang benar-benar bikin saya diam sejenak. Sebuah studi nunjukin kalau antara tahun 1980 dan 1997, percakapan keluarga sebagai aktivitas utama di rumah itu turun 100%. 100%? Itu bahkan susah dibayangin. Artinya, sesuatu yang tadinya mungkin jadi pusat kehidupan keluarga, hilang. Gitu aja dalam waktu kurang dari 20 tahun. Digantiin sama apa? Mungkin TV, dan sekarang layar gawai masing-masing. Tepat. Dan ada satu lagi yang lebih nyentuh. Waktu sekelompok anak ditanya, apa satu harapan mereka buat ngubah kehidupan kerja orang tuanya? Jawaban teratas itu bukan minta uang lebih, mainan, atau hadiah. Jawaban mereka, aku harap ayah dan ibu nggak terlalu stres dan capek. Itu benar-benar nampar sih. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya. Dari para jenius yang ngorbanin segalanya, sampai kita semua yang kejebak di simbiot modern. Kalau dunia modern nggak ngasih kita batasan lagi, gimana cara kita bikin sendiri? Nah, disinilah sumber kita ngasih teladan yang paling mengejutkan. Genghis Khan. Iya. Saya bisa bayangin reaksi Anda pas baca itu. Ya, jelas dong. Waktu kita ngomongin work-life balance, nama yang muncul di kepala saya bukan penakluk dari abad ke-13 yang terkenal. Ya, bukan karena keseimbangan hidupnya. Apa hubungannya coba? Aneh banget kedengarannya. Justru disitulah letak kejeniusan argumen ini. Kunci suksesnya Khan itu bukan karena dia hebat dalam bereaksi terhadap kekacauan. Di masanya, padang rumput Asia itu kan tempat yang brutal banget. Isinya cuma siklus kekerasan dan balas dendam antar suku yang nggak pernah kelar. Kebanyakan orang cuma bereaksi. Suku A nyerang B, B balas nyerang A. Gitu terus.
Han ngelakuin sesuatu yang radikal. Dia melangkah keluar dari siklus itu. Dia nggak bereaksi. Dia bikin rencana. Dia jadi proaktif, bukan reaktif. Dia kerja secara sistematis buat nyapainya. Dia ngerancang masa depannya sendiri, bukannya ngebiarin kekacauan di sekitarnya ngatur hidupnya. Nah, pendekatan proaktif inilah yang relevan buat kita. Menurut penelitian psikologi, perasaan megang kendali atas hidup Anda itu peredam stres paling efektif. Saat Anda ngerasa cuma jadi korban keadaan, stres merajalela. Tapi pas Anda punya rencana, Anda ngerasa jadi pengemudi. Oke, masuk akal. Jadi, kita harus jadi Genghis Khan dalam hidup kita sendiri. Bikin rencana. Untuk bantu kita, sumber ini nyaranin supaya kita berhenti ngukur sukses cuma dari satu hal, kayak uang atau jabatan aja. Itu disebut strategi yang kolaps. Sebaliknya, ada 4 pilar kehidupan yang perlu kita seimbangin. Pilar pertama itu kebahagiaan. Ini soal kepuasan, kesenangan, kenikmatan sehari-hari. Pilar kedua, pencapaian. Ini prestasi-prestasi yang bikin Anda bangga, entah di karir atau bidang lain. Dan 2 pilar terakhir ini menurut saya yang paling sering kita lupain di tengah sibuknya kerjaan. Pilar ketiga itu makna atau significance, yaitu dampak positif yang Anda kasih ke orang lain, kontribusi Anda pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dan yang keempat, warisan atau legacy, nilai-nilai dan pengetahuan yang Anda terusin ke generasi berikutnya, ke anak, ke tim, atau komunitas. Gampang banget kan ngukur pencapaian di kantor, tapi ngukur apa gue udah ngasih dampak positif, itu jauh lebih susah. Kerangka ini maksa kita buat mikirin itu. Jadi, kita punya 4 ukuran, kebahagiaan, pencapaian, makna, dan warisan. Tapi di sini ada poin yang penting banget. Tujuannya bukan buat maksimalin keempatnya barengan. Itu kan mitos memiliki segalanya yang justru bikin kita capek. Kuncinya adalah nentuin apa arti cukup baik atau good enough buat setiap pilar. Tepat. Ini balik lagi ke idenya Barry Schwartz. Dia bilang, cukup baik itu hampir selalu cukup baik. Waktu Anda bisa nerima cukup baik di beberapa area, Anda ngebebasin diri dari tekanan buat jadi sempurna di semua bidang. Ini bukan berarti pasrah ya, tapi bikin pilihan sadar, di mana harus invest energi terbaik, dan di mana harus nerima hasil yang, memadai. Ini soal bikin trade-off secara strategis, bukan nyoba menang di setiap pertempuran setiap saat. Oke, teorinya bagus. Saya suka ide 4 pilar, dan jadi penentu kayak Genghis Khan. Tapi, gimana cara praktisnya ngebangun rencana ini di hidup kita yang udah super sibuk? Nah, di bagian inilah sumbernya ngasih langkah-langkah yang konkret banget dan bisa langsung diterapin. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling bikin melek, adalah lacak waktu Anda. Oh, kayak ngitung kalori, tapi buat waktu ya? Persis. Selama seminggu, catat dengan jujur kemana setiap jam Anda pergi. Pakai aplikasi atau buku catatan. Hasilnya seringkali mengejutkan. Kita ngerasa nggak punya waktu. Ternyata kita ngabisin 15 jam seminggu buat scroll media sosial tanpa sadar. Nah, setelah punya datanya, coba kategorikan aktivitas itu ke dalam 4 pilar tadi. Kebahagiaan, pencapaian, makna, warisan. Anda bakal langsung lihat pilar mana yang dominan dan mana yang keabaikan. Langkah kedua, kedengarannya kontroversial. Jadwalkan segalanya. Penulisnya bahkan bilang, daftar tugas itu jahat. Kok bisa? Bukannya to-do list itu alat produktivitas utama? Jahat, karena daftar tugas itu nggak punya hubungan sama realitas waktu. Anda bisa nulis 50 hal di sana, tapi Anda kan tetap cuma punya 24 jam sehari. Itu resep buat ngerasa gagal tiap hari. Sebaliknya, pakai kalender. Kalau sesuatu itu penting, kasih blok waktu yang spesifik di kalender. Ini maksa Anda buat realistis. Dan yang paling penting, jadwalin waktu buat pekerjaan mendalam atau deep work, pekerjaan yang butuh konsentrasi penuh. Bukan cuma ngisi kalender sama rapat dan interupsi, yang sering kali itu prioritas orang lain. Benar juga. Lalu langkah ketiga. Lindungi waktu Anda. Ini soal ngebangun benteng di sekitar waktu yang udah dijadwalin tadi. Disaranin buat alokasiin setidaknya 1 jam waktu terproteksi setiap hari. Idealnya pagi-pagi pas energi mental masih penuh. Waktu ini sakral. Nggak ada notif, nggak ada email, nggak ada gangguan. Disinilah kemajuan nyata terjadi. Dan yang keempat, ini mungkin yang paling susah buat banyak orang, tapi juga yang paling kuat. Belajar bilang tidak. Ada kutipan bagus dari Warren Buffett di sini. Perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses bilang tidak pada hampir semua hal.
Setiap kali Anda bilang ya ke permintaan yang nggak penting, Anda secara nggak langsung bilang tidak ke hal yang beneran penting. Entah itu waktu buat keluarga, proyek penting, atau sekedar waktu buat istirahat. Itu dalam banget sih. Jadi kita udah melacak, menjadwalkan, melindungi, dan bilang tidak. Langkah terakhirnya apa? Langkah terakhir yang paling krusial adalah tinjau dan sesuaikan. Rencana pertama Anda hampir pasti nggak akan sempurna. Anda bakal gagal, Anda bakal kelewat jadwal, bakal tergoda bilang ya. Dan itu nggak apa-apa. Disinilah konsep self-compassion atau welas asih pada diri sendiri jadi penting banget. Bisa dijelasin lagi soal self-compassion ini? Di naskah disebut sambil lalu, tapi kayaknya ini kunci biar kita nggak nyerah. Tentu, ini bukan sekedar ya sudahlah, coba lagi. Self-compassion itu artinya Anda memperlakukan kegagalan Anda bukan dengan kritik internal yang tajam, kayak dasar malas, kenapa sih nggak bisa disiplin, tapi dengan pemahaman dan kebaikan. Sama kayak cara Anda nenangin teman baik yang lagi kesulitan. Anda bakal bilang, nggak apa-apa, ini emang susah. Apa yang bisa kita pelajarin? Yuk kita coba perbaiki rencananya besok. Ini penting banget. Kalau tanpa welas asih, rencana Anda bakal kerasa kayak penjara yang kaku. Dengan welas asih, rencana itu jadi alat bantu yang fleksibel dan bisa tumbuh bareng Anda. Ini bukan proyek sekali jadi, ini proses yang berkelanjutan. Jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya. Keseimbangan kerja hidup itu bukan sesuatu yang Anda temukan secara pasif, seolah-olah itu harta karun. Itu adalah sesuatu yang Anda rancang, secara sadar, proaktif, dan terus-menerus dengan sebuah rencana. Dunia dan pekerjaan akan selalu nuntut lebih dari Anda, batasan itu harus datang dari Anda sendiri. Tepat. Pada akhirnya, semua ini balik lagi kebutuhan dasar kita sebagai manusia buat punya kehidupan yang utuh dan memuaskan, bukan cuma karir yang cemerlang di atas kertas. Kerangka 4 pilar kebahagiaan, pencapaian, makna, dan warisan bisa jadi peta Anda buat mastiin Anda nggak cuma sukses di satu bidang dengan ngorbanin yang lain. Sebagai penutup, mari kita balik lagi ke harapan anak-anak tadi. Mereka nggak pengen orang tua yang lebih sukses atau lebih kaya. Mereka cuma pengen orang tua yang nggak terlalu stres dan capek. Jadi mungkin pertanyaan terakhir buat Anda renungkan bukan cuma apa arti sukses bagi saya, tapi pertanyaan yang lebih dalam. Nantinya ketika hidup saya dinilai, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terpenting dalam hidup saya tentang hasil dari pilihan-pilihan yang saya buat setiap hari?